Bunda sayangi. Semoga kalian hari ini tetap semangat dan pastinya kalian tidak bosan ya mendengarkan suara dari Bunda. Hari ini kita akan belajar bersama di subtema 2 di pembelajaran 1. Nah, di subtema 2 ini kita belajar tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Jadi, kita akan mengupas semua yang tentang ada di sekolah ya. Kita belajar tentang menemukan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah, lalu kesetaraan nilai kelompok uang, gerak dasar tari, dan perbedaan jenis kelamin, perbedaan keragaman di sekolah. Semuanya tentang sekolah. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran dari Bunda, pastikan kalian seperti biasa sudah siapkan semua buku petik dan buku catatan, buku tugas tematiknya. Lalu pastikan sebelum kalian belajar diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, mari kita belajar bersama. Di subtema 1 kemarin kita belajar menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak rumah. Jadi, di sini sekarang kita belajar kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Apakah kalian masih ingat anak-anak, denah itu apa? Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Jadi, ketika kalian menunjukkan tempat pada denah itu, kalian bisa menggunakan kosakata ya seperti yang kemarin. Ada di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan atau nama jalan, bisa jadi juga seberang. Nah, sekarang kita akan belajar membaca denah letak sekolah. Coba anak-anak kalian perhatikan letak sekolah ini di mana. Nah, coba kalian perhatikan ya, kalian cari sekolah. Sekolah itu terletak di Jalan Kenanga. Lalu di sebelah kanan sekolah terdapat rumah Joni. Di sebelah kiri sekolah terdapat rumahnya siapa? Terdapat rumah Santi. Lalu bangunan yang terletak di depan sekolah adalah toko buku, atau di seberang sekolah itu ada toko buku. Nah, toko buku itu anak-anak terletak di antara rumah Dita dan Puskesmas. Sekolah itu juga terletak di antara rumah Joni dan rumah Santi. Seperti itu, jika kalian ingin membaca letak sekolah, maka kalian gunakan kosakata sebelah kiri, sebelah kanan, di antara, di depan, atau nama jalan, atau seberang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengelompokkan uang itu ya dengan nilai yang sama. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenal nilai uang, kita menulis nilai uang, lalu membaca, lalu membandingkan dan mengurutkan. Nah, sekarang anak-anak, nilai sekumpulan uang itu dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap uang. Nah, kesetaraan itu apa? Kesetaraan itu adalah yang bernilai sama, setara. Jadi sama-sama, nilainya itu sama ya. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Ada satu keping 500 ditambah satu keping 500 rupiah ditambah satu keping 1000 rupiah. Nah, di sini kita tulis ada 500 ditambah 500, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Di sini ada 2 keping 500-an dan 1 keping 1000-an. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah mempunyai nilai 2000 rupiah. Nah, tadi ada contoh 2 keping 500-an dan 1 keping uang 1000-an. Kelompok uang itu yang bernilai sama atau setara itu dapat ditukarkan dengan lembar. Tentunya kalian masih ingat bukan? Kemarin ada uang logam dan uang kertas.
Nah, di sini tadi kita sudah menjumlahkan uang logam ya. Ada uang logam yang bernilai Rp2.000 yaitu terdiri dari 2 keping 500-an dan 1 keping 1.000-an. Itu jika kita tukarkan mendapatkan 1 lembar uang 2.000-an. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, uang logam tadi itu bisa kita tukarkan dengan uang 2.000-an ya, Rp2.000. Tetapi bentuknya lembar, bukan logam lagi. Dan sebaliknya, jika kalian mempunyai uang Rp2.000 lalu ingin memecahkan atau ingin ditukarkan dengan uang logam, kalian bisa menukarkan dengan 2 keping 500-an dan 1 keping 1.000-an. Atau mungkin kalian bisa menukarkan dengan 4 keping 500-an ya. 4 keping 500-an itu jika dijumlahkan sama dengan Rp2.000. Atau kita juga bisa menukarkan dengan 2 keping 1.000-an ya. 2 keping Rp1.000. Jadi hasilnya juga Rp2.000. Nah, sekarang untuk lebih memahami, coba kalian praktekkan dengan uang logam Rp500 sebanyak 10 keping. Berarti jumlahnya ada 10 ya. Nah, setara dengan uang kertas berapa? Jika 10 keping 500-an, coba kalian praktekkan di rumah. Sekarang kita belajar gerak dasar tari di anggota tubuh. Nah, tentunya anak-anak, setiap hari itu kita melakukan gerakan ya, menggunakan kepala, menggunakan tangan, menggunakan kaki. Kita diberi kesempurnaan oleh Allah SWT dengan fisik yang lengkap, ada 2 tangan, ada 2 kaki ya. Nah, gerakan-gerakan tersebut jika kita menggabungkan ketika ada gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, itu bisa membentuk tarian. Contohnya ada gerak mengangkat kaki. Nah, contohnya mengangkat kaki saja. Umpamanya ibu kalian setelah mengepel lalu masih basah, kalian mau lewat, pastinya kalian juga akan mengangkat kaki kan, agar tidak mengotori lagi. Nah, itu bisa menjadi gerakan. Lalu ada lagi gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, itu bisa ketika kalian menyapu. Nah, pastinya kan ada gerakan ya. Nah, ada gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Lalu ada lagi gerakan kedua tangan diangkat ke samping. Nah, seperti senam ya. Nah, seperti itu. Nah, gerakan itu ketika kita menggabungkannya dapat membentuk sebuah tarian. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana gerak dasar tari itu, bisa kalian mengerjakan tugas dari Bunda, yaitu buku petik di halaman 46 sampai 47, nomor 1 sampai 3 saja. Karena di situ hanya sampai nomor 1 sampai 3 saja ya. Nah, jangan lupa ditulis dengan rapi dan kirim ke Google Classroom Bunda. Sekian anak-anak materi pembelajaran yang bisa Bunda sampaikan hari ini. Tentunya Bunda pasti banyak kekurangan dan Bunda minta maaf. Bunda akhiri ya, sampai ketemu lagi besok di pembelajaran 2 dan 3. Tetap jaga kesehatan. Tentunya jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan istirahat yang cukup ya anak-anak. Jangan bermain saja di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok bersama Bunda Yuni.